sama-sama kita semua hari ini. Mari sama-sama kita belajar dan merespon dengan baik. Kita memperkatakan amin dan kita bersuka cita. Coba sebelum saudara hari ini sama-sama beribadah, saudara boleh senyum dan bersyukur sama Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan kasih sepanjang satu minggu ke dalam hidup kita. Saudara, di Amsal 10 ayat 28 firman Tuhan mendengar seperti ini. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang-orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang-orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak akan terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Jadi sekalipun saudara di luar sana kita mengalami banyak permasalahan, goncangan, saya percaya kita semua yang beribadah dan tetap setia sampai hari ini menantikan janji Tuhan, semuanya akan mendapatkan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Mari saudara sama-sama kita berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Bapa yang baik, hari ini kami masuk ke dalam hadirat-Mu, kami datang menyembah-Mu. Kami tahu Tuhan firman-Mu dan janji-Mu tidak pernah terlambat menolong hidup kami Tuhan. Dan firman-Mu katakan Tuhan bahwa jalan orang benar, jalan orang yang tulus Tuhan tidak akan pernah terombang-ambing Tuhan. Juga kami tahu Tuhan kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa menyertai setiap hidup kami Tuhan. Kau yang mau katakan Kau Allah yang dahsyat dan kami siap memuji-Mu. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Mari saudara sama-sama kita akan pujian ini. Mari saudara boleh sambil bangkit berdiri dan saudara senyum bergerak, sama-sama kita akan pujian. Sama-sama katakan firman-Mu Tuhan, cerita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tetap bagi kakiku, janji-Mu Tuhan. Saudara kita menerangi setiap anak-anak-Mu Tuhan, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Katakan ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu. Sama-sama katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tetap bagi kakiku, janji-Mu Tuhan, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Kami menantikan-Mu Tuhan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu Tuhan, itu yang menopang kami Tuhan, berikan kami kekuatan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Kami percaya Tuhan kami adalah orang-orang yang aman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau katakan Kau Yesus yang baik Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini, kami tahu Tuhan Kau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Tuhan El Shaddai, Kau yang berkuasa, Kau yang sanggup mengadakan segala sesuatu yang ada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami berserah penuh kepada-Mu. Terima kasih Tuhan selama satu pekan ini untuk setiap penjagaan. Kami
Tuhan. Kami berikan setiap pujian penyembahan kami. Sebab kami tahu Tuhan tidak ada yang bisa kami lakukan yang lain selain kami memuji-Mu. Selain kami berpegang teguh kepada hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari sama-sama kita katakan. Mari bawa hatimu, sama-sama kita katakan. Dasar karya-Mu dalam hidupku tak pernah
tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Hari ini biar kami adalah orang-orang yang percaya Tuhan, sehingga kami dikatakan adalah anak-anak Allah. Hari ini kami katakan kami orang yang percaya. Kami sembah, kami sembah. Bapak, Engkau Allah yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin negeri ini, untuk pemimpin rohani kami, untuk semua pemimpin yang ada di atas kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semua ketua Persel. Terima kasih Tuhan untuk gembala pembina kami. Terima kasih juga untuk pemimpin atas negeri ini Pak Jokowi. Terima kasih untuk semua kabinet yang ada, para leaders yang ada. Kami bersyukur. Pada saat ini kami minta yang sama Tuhan, biar segala hikmat yang baik itu turun kepada setiap pemimpin atas negeri ini, baik yang jasmani maupun rohani. Kami minta biarlah kami takut akan Tuhan, biarlah kami terus melakukan apa yang Kau inginkan, biarlah kami terus mendengar apa yang Kau inginkan Tuhan. Urabaya Sandara Rabosin, Kau berikan kekuatan kesehatan untuk semua pemimpin kami Tuhan. Hikmat, perlindungan, kemudahan dan kemurahan, bahkan penyertaan, penyediaan dan pertolongan Tuhan selalu ada. Dan biarlah setiap kami terus berdoa atas negeri ini, untuk para pemimpin atas negeri ini Tuhan, baik jajaran atas maupun jajaran yang sampai kepada yang bawah. Semua lingkungan di mana kami boleh ada, wilayah di mana Tuhan taruh kami, sampai ke provinsi Banten ini kami serahkan Tuhan. Kabupaten, kota, kelurahan, kecamatan, RT sampai RW Tuhan. Biarlah semua kami taat kepada setiap peraturan pemerintah Tuhan, sehingga kami tahu bahwa Engkau Allah yang terus menjaga dan melindungi setiap kami Tuhan. Dimanapun kami ada Tuhan, kami percaya dan kuasa-Mu. Bapak, di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, gembala pusat, gembala cabang, dan gembala-gembala yang ada Tuhan. Kami berdoa kuatkan dan teguhkan. Kami percaya masa-masa ini tidak akan membawa kami menjadi lemah,
menyertai setiap orang percaya. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, satu pekan ini penyertaan sempurna, sehingga setiap kami boleh belajar kebenaran demi kebenaran dari setiap situasi yang Tuhan memang izinkan, untuk kami kembali kepada kebenaran daripada firman. Ajari kami Tuhan, selalu melihat Tuhan dalam setiap goncangan, selalu melihat Tuhan dalam setiap proses, selalu melihat Tuhan dalam setiap pergumulan, sehingga setiap kami beroleh lawatan Tuhan, yaitu kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Sebab kami tahu Allah yang menyertai kami adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi-Mu. Kami siap pada pagi hari ini belajar kebenaran firman, memperlengkapi gereja-Mu Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini, sehingga setiap umat Tuhan memiliki kekuatan yang datang daripada Tuhan. Sebab Engkaulah terang kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Hanya kepadamu saja kami berlindung, kepadamu saja kami berlindung, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kenyataan Tuhan luar biasa, amin. Nah, saya mau kita telah belajar 3 seri tentang kebenaran firman Tuhan. Apa maksud daripada goncangan yang sedang Tuhan kerjakan bagi setiap kita? Karena goncangan ini bukan saja bagi negeri ini, tetapi ada 213 negara yang mengalaminya bersama-sama. Nah, kalau kita pengen menang di dalam setiap proses goncangan ini, tentunya tidak ada cara lain bahwa setiap kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan dikatakan amin. Sebab Lukas pasal 21 ayat 26 bahwa manusia sehari-hari ini penuh ketakutan, penuh kecemasan. Tapi saya percaya firman itu memperingatkan kita supaya setiap kita di dalam setiap goncangan bukan ketakutan, karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Ia selalu memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita. Dan hari ini kita akan belajar seri yang ketiga, bagaimana kita tetap kuat dalam goncangan. Poin yang pertama yang kemarin saya bagikan adalah kuat dalam goncangan. Maksud daripada Tuhan melakukan goncangan ini untuk satu hal, untuk menyelamatkan semua yang tertindas. Katakan amin. Mungkin selama ini saudara tertindas, batinmu tertindas, tubuhmu, kau melatih imanmu, melatih fisikmu untuk satu ketaatan, seolah-olah Tuhan tidak menolong apa yang kau kerjakan, seolah-olah Tuhan tidak melihat apa yang sedang kau kerjakan dalam penindasanmu terhadap kedaginganmu. Tapi hari ini percayalah, Tuhan akan menyatakan pembelaannya bagi setiap orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun kita tertindas secara batin kita, secara daging kita, tapi sesungguhnya kita punya roh yang kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi untuk itulah Tuhan melakukan goncangan di 213 negara, ya, supaya masing-masing kita boleh melihat dengan kacamata firman Tuhan. Dan Dia mau kita merefleksikan kembali bagaimana kehidupan kita. Tuhan mau, Ulangan 6 ayat yang Ulangan 6 sampai Ulangan 11, Dia mau setiap kita keluar kembali mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu kepada setiap keluarga. Lalu yang kedua, kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dengan cara mencari wajah Tuhan, melakukan firman-Nya, dan Dia pasti akan merubahkan keadaan kita. Dan yang ketiga, ketika kita mengajarkan, merenungkan itu firman Tuhan dalam setiap kehidupan, maka tingkah laku kita, perbuatan kita pun akan bertindak secara hati-hati. Dan yang keempat, Tuhan mau setiap keluarga menceritakan bagaimana Tuhan itu
bagaimana kasih, bagaimana perbuatan, bagaimana karyanya, dan itu akan menyukakan Tuhan. Karena dari satu generasi kepada generasi berikutnya akan menyembah kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Goncangan yang dimaksudkan Tuhan adalah untuk supaya setiap orang yang tergoncang, mereka akan alami goncangan. Tetapi saudara-saudara yang mengalami kerajaan yang tak tergoncangkan, maka saudaralah orang-orang yang dilalungkan dari setiap goncangan demi goncangan yang ada. Yang mengerti katakan amin. Karena itulah Tuhan mau setiap kita menghidupi apa yang menjadi kebenaran firman-Nya. Ya, menghidupi nilai-nilai kerajaan dalam setiap kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Lalu bagaimana kita lebih mengasihi Tuhan, merefleksikan hidup kita kepada Tuhan kembali, dan mengasihi sesama. Dan Tuhan mau dalam goncangan ini kita belajar bagaimana kita tunduk kepada Allah, lalu melawan setiap pekerjaan-pekerjaan iblis yang ada di depan kita, yang ada di hati kita, yang ada di pikiran kita. Lawan. Setelah itu kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya penyertaannya selalu ada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan Dia mau kita pun menjadi saluran berkat buat orang lain. Untuk apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai poin yang kedua tentang sense of crisis. Ya, dan ini penting buat kita kembali mengingatkan kembali. Sense of crisis itu penting sekali dalam setiap kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena Dia mau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk kita selalu di tengah-tengah krisis yang Tuhan mau Ishak lakukan, dia justru menabur di tanah Filistin. Dan Tuhan berkenan, dan dia menjadi berkat buat orang-orang Israel. Lalu yang kedua, daripada konteks sense of crisis adalah hidup kita kembali berpadan apa ada kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan berpadan pada kedagingan, berpadan pada kebenaran firman Tuhan yang dicontohkan daripada apa? Semut. Ya. Dan itu Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, sense of crisis Tuhan mau. Ayo, sumber daya apa yang ada padamu, kelola itu dengan benar. Sebagaimana Yusuf dipercaya untuk mengelola negeri Mesir, dan dia tampil sebagai pemimpin di tengah justru di krisis, di tengah dia mengalami goncangan dari keluarganya, dari orang-orang sekitarnya. Selama 13 tahun dia mengalami itu, tapi dia boleh mengambil bagian kebenaran firman Tuhan. Justru daripada pengalamannya 13 tahun dia merendam, tertindas secara batin, tertindas secara daging, tapi dengan baik dia mengambil pilihan yang benar, di mana dia melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya, dan dia memiliki kesabaran yang sungguh luar biasa, sehingga Tuhan pakai justru dengan krisis menjadi keselamatan buat keluarga besarnya dan juga keturunan Bani Israel. Yang nanti katakan kami. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi kebenaran firman Tuhan dari 3 kebenaran maksud daripada goncangan Tuhan. Yang pertama, Tuhan tadi katakan bahwa ketika goncangan terjadi, Dia mau orang yang tetap tinggal dalam kerajaannya tak tergoncang. Lalu yang kedua, apa maksud Tuhan goncangan? Tuhan mau kita memiliki sense of crisis. Nah, yang ketiga, kita baca firman Tuhan dari Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Kita baca bersama-sama Hagai pasal yang kedua, ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku, firman Tuhan,
akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam, katakan haleluya. Kepunyaankulah perak, demikian firman Tuhan, dan kepunyaankulah emas, demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikian firman Tuhan semesta alam. Yang mengerti katakan amin. Poin yang ketiga, apa yang dimasukkan dengan Tuhan dengan maksud goncangan. Yang ketiga adalah akan terjadi melalui goncangan ini, seperti yang dikatakan di ayat ke-8, Tuhan akan menggoncangkan segala bangsa. 213 negara yang alami goncangan, bangsa-bangsa digoncangkan, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka Tuhan akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kalau bangsa-bangsa mengalami goncang, itu tanda akan terjadi perpindahan kekayaan segala bangsa di dalam rumah-rumah orang percaya. Yang mengerti katakan amin. Maksud goncangan yang ketiga, Tuhan katakan, inilah kabar baiknya. Dua hal kita kerjakan, maka kita akan menerima berkat yang luar biasa. Akan terjadi perpindahan kekayaan segala bangsa di dalam setiap rumah-rumah orang-orang yang percaya. Yang mengerti katakan amin. Katakan kanan kirinya, sebentar lagi terjadi perpindahan kekayaan di dalam rumah tangga kita. Dari harta bangsa-bangsa, dari harta bangsa-bangsa akan mengalir ke dalam setiap perbendaharaan rumah tangga kita. Katakan amin. Nah, Dave Kelly berkata begini, ya, Dave Kelly berkata demikian. Bersiap-siaplah, sampai 3 kali dia bilang. Bersiap-siaplah, bersiap-siaplah, karena perpindahan kekayaan dari Allah yang telah lama dinubuatkan akan segera terjadi. Ya, Dave Kelly berkata demikian. Coba, ya, bersiap-siaplah, 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 karena perpindahan kekayaan dari Allah yang telah lama dinubuatkan, dengan baik, akan segera terjadi. Yang percaya katakan amin. Nah, untuk inilah kita belajar, supaya setiap kita mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nubuatan yang telah disampaikan melalui Nabi Hagai, melalui goncangan dari segala bangsa, akan pindah, akan mengalir ke dalam setiap rumah orang-orang percaya. Dia mau kita belajar dari 2 tokoh, yaitu Ishak dalam Kejadian pasal 26 di negeri Filistin. Kita pelajaran dari hari poin yang kedua. Lalu kita belajar dari Yusuf, bagaimana dia dipakai Tuhan di Mesir, ya, untuk suatu perbuatan Tuhan yang hebat. Ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari 2 hal ini? Ishak justru dia menabur ketika masa krisis. Yusuf dia bisa mengelola sumber daya apa yang sudah ada, yang dikerjakan oleh dia di masa kerajaan itu. Dan kita hari ini belajar bagaimana di saat masa-masa krisis, masa-masa goncangan, Allah justru mempercayakan kepada orang benar kekayaan segala bangsa. Yang ngerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, apa yang menjadi pesan dari peristiwa Ishak dan Yusuf? Gimana kedua-duanya menjadi solusi bagi keluarga dan kota. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri kita supaya kita menjadi saluran berkat buat keluarga dan kota di mana kita boleh ada. Nah, kita akan belajar dari hal yang demikian. Next slide. Ya. Setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita
setiap perpindahan kekayaan yang terjadi dari kekayaan segala bangsa, maka ada dua level. Yang pertama pasti berkat itu paling tidak itu bagian daripada kita secara pribadi. Lalu yang kedua, ada level yang kedua, level memang berkat yang memang kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat kerajaan Allah. Nah, siapa yang mau setiap keluarga dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, saluran kekayaan untuk kemuliaan Tuhan? Maka orang yang demikian inilah yang akan dipakai oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan, menjadi saluran, diperpindahkan, terjadi perpindahan kekayaan segala bangsa. Maka aku berdoa setiap keluarga demi keluarga, ketika engkau telah diberkati oleh Tuhan, maka kau harus naik ke level yang berikutnya, itu level di mana engkau dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kerajaan Allah. Yang mau katakan amin. Baik. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang berbicara tentang kejadian, dicatat dalam Kejadian pasal yang 45 ayat yang ke-8. Ketika kita diberkati, ketika kita dipercaya, itu bukan lagi bicara tentang kita, bukan lagi bicara tentang apa yang kita miliki, tidak. Ya, coba kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal yang 45 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kita tinggalkan sebentar, kita masuk mundur ke belakang, Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Jadi bukan lagi bicara tentang kita. Kalau kau dipercaya oleh Tuhan atas perpindahan kekayaan bangsa-bangsa, itu bukan lagi bicara tentang kita pribadi, tapi itu bicara tentang Tuhan. Yang dikatakan apa? Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan Tuhan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Musa sampai demikian dia bicara. Itu bukan lagi bicara kekuatan yang aku miliki, tetapi dia tahu bahwa itu semua karena seizin Tuhan, karena dia mau dipakai untuk satu maksud tujuan Tuhan, yaitu kerajaan Allah dinyatakan atas bangsa Israel. Jadi hal ini penting buat kita sadari. Kalau kita dipercaya Tuhan terjadi perpindahan kekayaan, Tuhan mau itu tidak lagi menyangkut bagaimana kita dikenal oleh orang, bukan sebagaimana supaya kita bisa dikenal oleh orang. Wah, dia orangnya dermawan, dia orang, bukan itu yang Tuhan mau. Sebab apa? Sebab dia mau kita kembalikan semuanya kepada Tuhan sebagai pokok daripada kasih kita, sebagai pokok daripada hormat kita kepada Allah, dan sebagai kasih melayani sesama. Maksud Tuhan ini yang Tuhan mau kerjakan. Kalau kau ingin dipercaya oleh Tuhan menjadi alat rekan sekerja Allah untuk terjadinya perpindahan kekayaan bangsa-bangsa, maka lakukanlah semuanya bukan lagi untuk dirimu, tetapi sudah bicara untuk siapa? Kemuliaan Tuhan. Yang mau kita katakan amin. Ya. Next slide. Nah, bagaimana supaya kita bisa tadi mempersiapkan supaya kita dipercaya oleh Tuhan untuk terjadi perpindahan kekayaan? Apa syaratnya? Apa syaratnya supaya kita bisa dipercaya oleh Tuhan untuk kekayaan yang dipakai buat kemuliaan Tuhan? Tentunya poin yang pertama yang kita harus belajar bersama-sama. Matius pasal 6 ayat 33. Ini yang paling utama dari syarat supaya setiap saudara, setiap keluarga dipakai oleh Tuhan untuk rekan sekerja Allah menyatakan kerajaannya di muka bumi ini melalui kekayaan yang dipercayakan dalam keluarga. Yang pertama, Matius 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Ayat ini sudah sering sekali kita baca berulang-ulang.
Tapi kita baiklah, kita baca kembali sehingga nilai serohnya menjadi kebenaran yang mutlak dalam setiap kehidupan orang percaya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Syarat pertama supaya saudara dipercaya untuk berpindah kekayaan dalam dirimu, dalam keluargamu, yang pertama adalah tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang mengerti katakan amin. Poin yang pertama supaya kita dipercaya oleh Tuhan, harta kekayaan bangsa-bangsa, ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau bahasa Inggrisnya seeking first the kingdom of God. Kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, percayalah, bonusnya itu berkat yang Tuhan akan percayakan ke dalam diri. Sebab apa? Sebab ketika kita tahu maksud Tuhan memberkati kita, karena kita mencari kerajaannya dan kebenarannya, maka kita akan kembali merefleksikan diri kita di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Sebab apa? Sebab kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk mengelola kekayaan itu akan menjadi memurnikan motivasi kita. Ini maksudnya supaya kerajaan dan kebenarannya nyata. Jadi motivasi kita ketika kita diberkati Tuhan dimurnikan oleh Tuhan. Yang ketiga katakan amin. Yang kedua, setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu memberikan keuntungan bagi orang lain, bagi keluarga, bagi organisasi, bagi gereja. Kalau mau, pasti kau diberkati Tuhan. Jadi setiap berkat itu ada maksud Tuhan. Karena itu dibilang carilah dulu kerajaan Allah kebenarannya. Sehingga motivasimu tadi adalah motivasi yang murni. Dan ketika kau dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaannya di muka bumi ini, maka engkaulah yang didapati Tuhan. Sebab Tuhan sudah mendapatkan dalam dirimu ada motivasi yang benar untuk satu pekerjaan Tuhan yang hebat. Lalu apa maksud kebenarannya? Supaya engkau dipercaya menjadi pengelola. Saya ulangi, setiap kekayaan yang dipercayakan Tuhan bukan sebagai pemilik yang nanti katakan, tapi Tuhan mau kita dipercaya oleh Tuhan sebagai pengelola yang nanti katakan amin. Ketika kita menyerahkan pengelolaan kekayaan dari hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sumber berkat, sehingga harta kekayaan dari segala bangsa akan mengalir ke dalam setiap rumah tangga orang-orang percaya yang nanti katakan amin. Poin kedua, bagaimana supaya kita mempersiapkan diri kita untuk kita dipercaya oleh Tuhan menjadi saluran Allah dalam berkat-berkat segala bangsa. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Kita buka Alkitab kita, Amsal pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang ngerti kata-kata dahsyat sekali. Ya, Tuhan mau supaya kita dipercaya oleh Tuhan menjadi saluran berkat atas segala bangsa. Kita memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ayo, hari-hari ini kita merendahkan diri, datang kepada Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita merendahkan diri dan takut akan Tuhan. Itu syarat yang kedua, supaya saudara dipercaya oleh Tuhan harta bangsa-bangsa. Ketika kau rendah hati,
Ketika kau takut akan Tuhan, maka ganjarannya Tuhan katakan adalah kekayaan. Yang kedua, kehormatan. Dan yang ketiga, kehidupan. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, itulah mahkota yang paling indah di muka bumi ini yang kita terima daripada Tuhan. Yang nanti katakan amin. Lalu yang ketiga, apa yang menjadi syarat yang ketiga supaya Bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua, jemaat yang dikasihi Tuhan semua, dipercaya oleh Tuhan atas segala bangsa. Yang pertama, saudara mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Lalu yang kedua, kau rendah hati dan takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, kita kembali Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Katakan amin. Hal yang ketiga, syarat yang ketiga supaya kau dipercaya oleh Tuhan menjadi saluran berkat kekayaan bangsa-bangsa. Yang ketiga, kau ngerti maksud Tuhan memberkati dirimu. Satu tujuannya, untuk menjadi berkat buat orang lain. Jangan dikatakan untuk menjadi berkat buat orang lain. Ayo, kalau kau diberkati level 1, kau bersyukur sama Tuhan. Tapi Tuhan mau setiap berkat yang telah dipercayakan Tuhan kepadamu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kau diberkati, engkau tahu maksud berkat yang kau terima daripada Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Yang mengerti katakan amin. Yang keempat, ini poin yang terakhir dari seri bagaimana kita dipercaya Tuhan atas segala bangsa di dalam goncangan yang terjadi hari-hari ini. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-27 dan yang ke-28. Amsal pasal yang ke-3 ayat 27 sampai dengan yang ke-28. Demikian firman Tuhan semesta alam. Sudah ketemu? Ayo kita baca sama-sama Amsal pasal 3 ayat 7 dan 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Poin yang keempat, supaya engkau dipercaya oleh Tuhan di tengah-tengah goncangan yang harta kekayaan bangsa-bangsa, karena janji firman Tuhan berkata begini. Maka syarat yang keempat, jangan pernah menunda untuk engkau berbuat baik. Yang nanti katakan. 4 hal ini kalau kau kerjakan, ketika kau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, ketika kau rendah hati dan takut akan Tuhan, ketika engkau diberkati untuk menjadi berkat, dan tidak pernah menunda setiap perbuatan baik, maka engkaulah, keluargamu lah, bisnismu lah, pekerjaanmu lah yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat untuk Tuhan berikan kekayaan segala bangsa. Terjadi perpindahan kekayaan segala bangsa di dalam setiap rumah tanggamu, di dalam setiap pekerjaanmu, di dalam setiap bisnismu. Lakukan keempat ini, maka Tuhan akan berperkara dalam lawatannya, memberkati keluarga demi keluarga. John Maxwell bilang begini, sukses adalah ketika setiap saudara mengetahui maksud daripada kehidupan itu
Ingat, ganjaran daripada kerendahan hati dapatkan Tuhan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sehingga John Maxwell bicara sukses adalah ketika setiap saudara mengetahui maksud daripada kehidupan, lalu kau berjuang, bertumbuh untuk meraih potensi yang maksimal dan memberi benih yang menjadi berkat buat sesama. Itu yang Tuhan mau. Jadi sukses bukan karena kau banyak segala-galanya, tapi sukses adalah ketika engkau tahu maksud Tuhan dan engkau melakukan apa yang maunya Tuhan. Ini yang disebut dengan sukses. Yang nanti katakan amin. Karena itu, sebagai statement yang terakhir, bersiaplah, bersegeralah melakukan kebenaran firman Tuhan. 4 hal yang dikerjakan. Maka dalam karakter, kemurahan hati, dan kehidupan yang berdampak bagi sesama, itu jauh akan lebih penting daripada sekedar menjadi kaya atau pandai atau sukses. Sebab apa? Sebab karaktermu telah dimurnikan, motivasimu telah dimurnikan oleh poin yang pertama, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ternyata itu jauh lebih penting daripada sekedar hanya menjadi kaya, hanya pandai, atau hanya sukses. Tapi yang Tuhan mau, biarlah setiap keluarga yang diberkati hari ini jadilah saluran berkat bagi sesama lebih banyak, justru di tengah-tengah kesulitan, justru di tengah-tengah goncangan. Ketika engkau menjadi saluran berkat bagi banyak orang, maka engkau akan semakin kuat dalam setiap goncangan demi goncangan. Yang dikatakan amin. Inilah nasihat, maksud Tuhan melakukan goncangan bagi kita hari-hari ini. Milikin yang pertama, tinggal dalam kerajaan yang bergoncang. Yang kedua, sense of crisis miliki. Yang ketiga, maksud Tuhan menggoncangkan segala bangsa, memindahkan kekayaan bangsa-bangsa ke dalam persaudaraan. Yang mengatakan amin. Maka poin yang keempat, maksud daripada goncangan yang termasuk akan terjadi pertobatan, akan terjadi pertobatan besar-besaran, sehingga rumah Tuhan pasti akan penuh. Yang mengerti katakan amin, yang percaya katakan amin. Ayo kita lakukan 4 hal ini supaya kemuliaan dinyatakan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mempersiapkan engkau menjadi orang-orang yang dipercaya harta segala bangsa. Kita berdoa. Ora bata sikina bata kuria. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Allah yang agung. Maha besar rahmat-Mu, maha besar karya-Mu Tuhan. Sungguh kami belajar dari setiap peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Kami ingin kembali menyelaraskan, kami ingin kembali meredefinisi kembali kehidupan kami, pelayanan kami, bisnis kami, pekerjaan kami, kehidupan kami Tuhan, selaras seperti firman-Mu, selaras seperti apa yang menjadi kehendak-Mu saja. Sehingga ketika kami mengalami goncangan, kami mengerti ada maksud Tuhan untuk kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh mengerti isi hati-Mu Tuhan. Bila kami boleh paham apa yang menjadi kehendak-Mu saja Tuhan. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga ketika kami dalam belajar kembali kebenaran firman, menyelaraskan kembali dengan firman Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan kembali melakukannya, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh Tuhan
yang tinggal dalam kami, yang Kau berikan melalui kuasa Roh Kudus, yang memampukan kami Tuhan, untuk kami tetap kuat dalam setiap goncangan yang terjadi. Kami percaya ini masanya umat Tuhan melihat terjadi perpindahan kekayaan dari segala bangsa ke dalam perbendaharaan anak-anak-Mu Bapa, baik dalam bisnis mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Mereka akan terheran-heran, mereka akan berbahagia karena Tuhan yang telah berfirman dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, sebab kami tahu bukan sekedar kaya, bukan sekedar pandai, bukan sekedar sukses, tapi bagaimana kami menghidupi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi saluran berkat buat banyak orang, sehingga melalui hidup kami ada banyak orang yang bertobat. Melalui hidup kami ada banyak orang yang mengalami saluran kasih Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkan umat, sehingga kami melakukan sepenuhnya apa yang menjadi kebenaran firman. Sertai kami, lindungi kami dari penyakit sampah, penyakit menular. Tak satu pun yang dapat mengganggu kesehatan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Hamba selesai bicara tadi, aku minta Roh Kudus Tuhan terus menuntun kami, menuntun umat Tuhan, menuntun gereja-Mu Bapa, menuntun keluarga demi keluarga, untuk mereka menghidupi nilai-nilai kerajaan-Mu Tuhan di dalam goncangan ini, sehingga ketika mereka mengerti, maka mereka akan terheran melihat janji Tuhan, janji firman-Mu Kau genapi dalam setiap kehidupan anak-anak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati kami. Sebentar kami akan berpisah, kembali beraktivitas dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang rahmani memberkati umat-Mu, memberkati gereja, memberkati bisnis, memberkati pekerjaan, memberkati kesehatan. Apapun yang diperbuat oleh setiap anak-anak diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada ngakar dan pencuri yang dapat merusak dari apa yang sudah Tuhan percayakan, harta segala bangsa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang ramahani memberkati kami semua, Allah yang penuh kasih dan cinta senantiasa menyertai kami semua, sehingga bila kami hidup dalam kebenaran firman, Allah yang Immanuel menyertai kami. Damai sejahtera Kristus memenuhi kami, dan kepenuhan Roh Kudus menyertai kami, memenuhi tubuh jiwa dan roh kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama. Katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.